Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan materi magnet pada speaker. Sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fergi Eka Prasetya, NBI 14 20 2130 kelas S. Sejarah speaker. Pengeras suara atau loudspeaker elektrik pertama kali dipatenkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 yang terpasang pada telepon miliknya. Kemudian diperbaiki oleh Ernst Siemens pada tahun 1877. Pada tahun 1898, Horace Schultz mengumumkan sebuah desain speaker menggunakan kompresor udara yang kemudian dijual kepada Charles Parsons yang mendapatkan hak paten di Inggris sebelum 1910. Perusahaan Victor Talking Machine Company and Pate sudah memproduksi record player yang menggunakan kompresor air loudspeaker. Akan tetapi desain ini masih kurang bagus karena rendahnya kualitas suara. Pada tahun 1924, Chester Wirres dan Edward W. Kellogg mengubah penyesuaian parameter getaran pokok. Akibatnya, perpindahan sistem yang terjadi pada frekuensi yang lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian ditemukan pita loudspeaker oleh Dr. Walter Haskuti. Dan untuk pertama kalinya, speaker tersebut menggunakan elektromagnet sehingga suara yang dihasilkan sangat keras. Pengertian speaker. Speaker adalah benda yang sering kita lihat dan jumpai dan kita gunakan dalam sehari-hari seperti televisi, radio, ponsel, dan lain-lain. Semua ini karena adanya komponen elektronik yang bernama loudspeaker, yang dalam bahasa Indonesianya disebut dengan pengeras suara. Loudspeaker adalah transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi frekuensi audio atau sinyal suara yang dapat didengar oleh telinga manusia dengan cara menggetarkan komponen membran pada speaker tersebut sehingga terjadilah gelombang suara. Tidak semua suara dapat didengar oleh manusia. Suara yang dapat didengar oleh manusia umumnya memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Suara pada rentang frekuensi tersebut dikenal dengan suara atau bunyi audiosonik. Timbulnya suara dikarenakan adanya fluktuasi tekanan udara yang disebabkan oleh gerakan atau getaran suatu objek tertentu. Ketika objek tersebut bergetar atau bergerak, objek tersebut akan mengirimkan energi kinetik untuk partikel udara di sekitarnya. Hal ini dapat dianalogikan seperti terjadinya gelombang pada air. Sedangkan yang dimaksud dengan frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam kurun waktu 1 detik. Frekuensi dipengaruhi oleh kecepatan getaran pada objek yang menimbulkan suara. Semakin cepat getarannya, makin tinggi pula frekuensinya. Peran magnet pada speaker. Peran pada magnet speaker adalah mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Bunyi bisa timbul karena adanya getaran. Getaran berasal dari vibrasi yang dihasilkan oleh kumparan akibat interaksi oleh medan magnet. Kumparan itu melewati arus listrik dan naik turun arus listrik menyebabkan adanya interaksi dengan medan magnet sehingga kumparan itu bergetar. Selaput itu juga bergetar menimbulkan gelombang tekanan yang terdengar sebagai bunyi atau suara. Contohnya seperti gambar ini ya. Prinsip kerja magnet pada speaker. Pada dasarnya, speaker merupakan penerjemah akhir kebalikan dari mikrofon. Speaker dari sinyal elektrik dan diubahnya kembali menjadi getaran untuk menggetarkan udara untuk membuat gelombang suara. Speaker menghasilkan getaran yang hampir sama dengan yang diterima getarannya oleh mikrofon yang direkam dan dikodekan pada pita magnetik atau tape, kepingan CD, LP, dan lain-lain. Speaker tradisional melakukan proses ini dengan menggunakan satu driver atau lebih. Diafragma.
Sebuah driver memproduksi gelombang suara dengan menggetarkan kon yang fleksibel atau diafragma secara cepat. Kon tersebut biasanya terbuat dari kertas ataupun logam yang berdempatan pada ujung yang lebih besar pada suspensi. Suspensi atau surround merupakan material yang fleksibel yang menggerakkan kon dan mengenai bingkai logam pada driver disebut basket. Seperti contoh yang ada di bawah ini ya. Magnet. Proses speaker coil bergerak maju mundur, kembali ke posisi semula dan seterusnya adalah sebagai berikut. Garis gaya magnet yang konstan berasal dari magnet permanen dan coil. Kedua magnet tersebut yaitu elektromagnet dari coil dan magnet permanen berinteraksi satu sama lain seperti dua magnet yang berhubungan pada umumnya. Kutub positif pada elektromagnet tertarik oleh kutub negatif yang pada bidang magnet permanen dan kutub negatif pada elektromagnet ditolak oleh kutub negatif. Ketika orientasi kutub elektromagnet bertukar pula arah dan gaya tarik menariknya. Dengan cara seperti ini, arus bolak-balik melakukan dorongan dan tarikan antara voice coil dan magnet permanen. Proses inilah yang mendorong coil kembali dan begitu seterusnya dengan cepat. Sewaktu coil bergerak, ia mendorong dan menarik speaker kon. Hal tersebut dapat menggetarkan udara di depan speaker, membentuk gelombang suara. Speaker umumnya terdiri dari 4 macam frekuensi operasinya antara lain woofer, mid-range, tweeter, dan super tweeter. Woofer merupakan tipe driver yang paling besar diameternya. Dirancang untuk menghasilkan suara bass frekuensi rendah, frekuensi suara 500 Hz ke bawah, sedangkan mid-range dirancang untuk frekuensi di tengah pada spektrum suara frekuensi 500 Hz sampai frekuensi 4 kHz. Tweeter memiliki diameter paling kecil dan dirancang untuk menghasilkan frekuensi suara 4 kHz ke atas. Super tweeter paling tinggi di atas 10 kHz ke atas. Untuk dapat membuat gelombang frekuensi tinggi, diperlukan diafragma yang kecil dan keras. Hal ini lebih sulit dilakukan dengan kon yang berukuran besar dan berat. Pada loudspeaker, posisi magnet adalah diam atau tidak bergerak. Proses coil bergerak kembali ke posisi semula dan seterusnya adalah sebagai berikut. Elektromagnet diposisikan pada suatu bidang magnet yang konstan yang diciptakan oleh sebuah magnet permanen. Kedua magnet tersebut, yaitu elektromagnet dan magnet permanen, berinteraksi satu sama lain seperti dua magnet yang berhubungan pada umumnya. Kutub positif pada elektromagnet tertarik oleh kutub negatif pada bidang magnet permanen, dan kutub negatif pada elektromagnet ditolak oleh kutub negatif magnet permanen. Ketika orientasi kutub elektromagnet bertukar pula arah dan gaya tarik menariknya. Proses inilah yang mendorong koil kembali dan begitu seterusnya dengan cepat. Sewaktu koil bergerak, ia mendorong dan menarik speaker kon. Hal tersebut menggetarkan udara di depan speaker, membentuk gelombang suara. Sinyal audio elektrik juga dapat diinterpretasikan sebagai sebuah gelombang. Frekuensi dan amplitudo dari gelombang ini yang mempresentasikan gelombang suara asli mendikte tingkat dan jarak pergerakan voice coil, sehingga dapat disimpulkan bahwa frekuensi dan amplitudo dari gelombang suara diproduksi oleh diafragma. Ini cara kerjanya dilihat dari gambar ini. Dari sinyal input, terus ke preamp, terus ke equalizer, amplifier, crossover pasif, dan langsung menuju ke woofer, middle, dan tweeter. Oke,
Sekian dulu yang saya sampaikan dari materi magnet pada speaker. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.